Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi hadirin sekalian. Yang kami cintai, kami hormati Bapak Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambahan Republik Indonesia, Bapak Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Riau yang terhormat, Bapak Ketua DPRD tingkat 1 Riau yang kami hormati, Bapak Irjen, Bapak Dirjen, Bapak staf ahli menteri, Bapak-bapak unsur Muspida tingkat 1 Riau, Bapak Wali Kota Kota Madya Pekanbaru beserta unsur Muspidanya, rekan-rekan Kakanwil Kepala Dinas tingkat 1 Riau yang kami banggakan, kami cintai, Pak Iskandar Hussein yang kami banggakan, Pak Mumar dari Sumatera Barat yang sengaja saya undang, Bapak-bapak asisten, Bapak Wagub, hadirin hadirat yang kami muliakan, marilah dengan tidak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah diberikan sehingga pada siang ini kita dapat hadir dalam acara peresmian gedung Kanwil Departemen Transmigrasi dan PPH Provinsi Riau. Bapak Menteri yang terhormat, izinkanlah kami melaporkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, telah lama jajaran aparat Kanwil Departemen Transmigrasi dan PPH Provinsi Riau ingin mempunyai gedung yang representatif dan menyatu, sebab selama ini terpencar antara Kakanwil dan kepala-kepala bidang di 4 tempat. Melalui perjuangan yang cukup panjang untuk meyakinkan anggaran dan Bappenas, sebab sesuai dengan ketentuan yang ada tidak dibolehkan membangun kantor baru, tetapi renovasi dan rehabilitasi yang dimungkinkan. Yang lebih berat lagi, pada masa akhir pembangunan terjadi krisis moneter sehingga bahan bangunan melonjak tajam, bahkan hampir 1 bulan berhenti total. Dan kami merayu, dan kemudian kesadaran dari pelaksana untuk melanjutkan dan menyelesaikan, syukur alhamdulillah bisa diselesaikan tepat waktu dan baik. Di samping itu, ini tentunya yang memacu diri kami adalah di setiap saat saya ketemu dengan rekan-rekan Kakanwil, kepala dinas, yang ditanyakan adalah kapan gedung itu selesai, kapan diresmikan. Nah, ini memberi motivasi saya untuk lebih mendorong untuk kita selesaikan. Sehingga tidak jarang Bapak Menteri, 1 hari saya 2-3 kali saya tungguin sampai malam, pagi, sore, malam saya tungguin dengan harapan adalah untuk segera bisa diselesaikan. Bapak Menteri yang kami hormati, gedung ini dibangun di atas tanah 2.760 meter dengan luas bangunan adalah 3.500 meter yang terdiri dari 3 lantai ditambah basement lantai dasar yang nantinya akan kita gunakan untuk kegiatan kantin, dharma wanita, dan parkir. Dana yang disediakan melalui dana APBN 4 tahap, Pak. Pertama adalah pengadaan tanah yang sudah didahului oleh pendahulu sebelum Pak Iskandar. Kemudian ditindaklanjuti pembangunan fisik oleh Pak Iskandar. Nah, saya adalah bagian yang terakhir untuk menyelesaikan. Nah, disinilah Pak yang terasa berat sekali. Dana yang kita gunakan adalah lebih dari 5,2 miliar, Pak, termasuk pembelian tanah. Insya Allah dengan selesainya bangunan ini akan membawa dampak positif terhadap kinerja aparat Kanwil Departemen Transmigrasi dan
PPH Provinsi Riau. Di samping itu tentunya ke depan Provinsi Riau masih mempunyai potensi yang tinggi terhadap pengembangan program transmigrasi baik pada daerah pasang surut maupun di daerah-daerah kepulauan, Pak. Misalnya adalah Pulau Natuna yang sekarang baru 2000 KK, Pak. Sedangkan pencadangannya adalah 40.000 hektar. Kemudian Pulau Singkep, Pulau Rupat dan lain sebagainya, termasuk Pulau Lingga. Bapak Menteri, selanjutnya mohon berkenan Bapak Menteri Transmigrasi dan PPH pada saatnya nanti dapat memberikan arahan dilanjutkan penandatanganan prasasti yang merupakan pertanda diresmikannya pemakaian gedung. Kemudian kepada Bapak Gubernur yang terhormat, kiranya berkenan untuk memberikan sambutan kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya peresmian gedung ini, utamanya kepada jajaran pemerintah daerah tingkat 1 Riau, kami mengucapkan banyak terima kasih. Bapak Menteri, perlu kami laporkan perhatian Bapak Gubernur terhadap penyelesaian gedung ini sungguh luar biasa. Mengapa saya katakan luar biasa? Karena pada kondisi-kondisi kritis pada waktu itu Bapak Gubernur turun tangan sendiri. Di samping itu pada waktu kami mendesain pagar itu adalah sudah sesuai dengan petunjuk arahan Bapak Gubernur dan beliau sudah setuju, baru kita realisasi. Dan desain seperti ini barangkali baru satu-satunya, Pak, di Riau. Bapak Menteri, demikianlah laporan yang dapat kami sampaikan, dan sekali lagi melalui kesempatan ini kami mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya dan setulus-tulusnya atas kehadiran Bapak Menteri beserta rombongan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Penambah Hutan Republik Indonesia beserta seluruh rombongan. Yang terhormat Saudara Ketua DPRD tingkat 1 Riau, rekan-rekan anggota Musbida tingkat 1 Riau, undangan dan hadirin yang saya hormati. Saya mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Dengan izin dan ridhonya, bersama-sama dengan Bapak Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Penambah Hutan, kita dapat berada di tempat ini untuk menghadiri acara peresmian gedung kantor wilayah Departemen Transmigrasi dan Penambah Hutan Provinsi Riau. Dalam kunjungan di daerah Riau, saya tadi pagi juga telah bersama dan menyertai beliau untuk dapat menyerahkan sertifikat lahan transmigrasi sebanyak 9.000 lebih di UPT 5 Pertrans Langgam, Sorek, Kabupaten Kampar, dan melakukan temu wicara dengan para anggota trans yang dalam ini adalah dalam lingkungan perkebunan Surya Bratasena Plantation. Sebagaimana tadi di tempat upacara penyerahan sertifikat kami melaporkan bahwa Provinsi Riau sejak 36 tahun yang lalu, yakni pada pra Pelita tahun 62, sampai saat sekarang telah ditempatkan 542.724 jiwa yang menempati 305 unit pemukiman transmigrasi. Dari jumlah tersebut, 252 UPT telah diserahkan kepada Pemda tingkat 1 Riau. Dengan demikian, melalui program transmigrasi sudah dapat diwujudkan 250 desa baru di daerah Riau. Dari 542.724 berarti penduduk Provinsi Riau 13% adalah berasal dari anggota-anggota trans dari provinsi lain. Dari jumlah penduduk 4 juta lebih pada tahun 97-98 yang lalu. Tentunya ini adalah sebagai keberhasilan penempatan transmigrasi dari semua pihak, dan tentunya akan mempunyai dampak penyebaran penduduk yang semakin merata dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik terhadap warga trans itu sendiri maupun terhadap penduduk sekitarnya. Bapak Menteri yang kami hormati,
Pertama tentunya kami juga mengaturkan ucapan terima kasih kecuali dengan telah diresmikan gedung yang cukup megah ini, bahwanya peranan transmigrasi di daerah ini sekali lagi kami telah merasakan adanya suatu kemajuan-kemajuan, karena kami mengetahui sebagaimana dilakukan oleh saudara kepala kantor wilayah, jaringan jalan pada unit pemukiman transmigrasi adalah tergelar kurang lebih 2000 kilo. Ini suatu hal yang tentunya tidak kecil, yang kadang-kala menimbulkan suatu masalah yang setelah UPT itu diserahkan pada pemerintah daerah, baik tingkat 1 maupun tingkat 2. Tetapi dengan kebersamaan, keterpaduan, dan perencanaan yang tunggal setahap bertahap, maka semua jaringan-jaringan jalan, baik merupakan jalan negara, jalan provinsi, jalan daerah tingkat 2, sampai menyusup ke pedesaan dan daerah transmigrasi, alhamdulillah ini telah mulai secara bertahap telah dapat diselesaikan. Kemudian juga kami menyampaikan bahwa melalui saudara kepala kantor wilayah Departemen Transmigrasi, kami menitipkan pada seluruh keluarga besar transmigrasi di provinsi ini untuk selalu mengikuti situasi dan kondisi sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dan cepat apabila terdapat kendala-kendala dalam melaksanakan program. Tadi saya turun dari helikopter bersama Pak Menteri, dilapori ada 7 truk yang nyelonong masuk Pekanbaru dari Sungai Pagar. Ini suatu dinamika mekanisme situasi reformasi, Pak. Jadi ini tadi bangkitnya semangat untuk menata dan menertibkan, Pak. Mungkin dari kekurangan kelemahan kami dari pemerintah daerah tingkat 1-2 itu penduduk yang mempunyai lahan merasa mungkin saudaranya yang di Pertran sudah berhasil, dia belum, jadi masih menanyakan. Ini nanti insya Allah kita selesaikan, Pak. Demikian juga masih PLT Kota Panjang, kemarin 24 penduduk menghadap Pak Menteri Kehutanan dan alhamdulillah juga sudah cair, sudah insya Allah selesai. Ini tentunya suatu hal-hal yang merupakan suatu dinamika mekanisme yang terjadi dalam kehidupan pembangunan yang kita lakukan ini. Sehingga sekali lagi kami mohonkan pada warga karyawan transmigrasi di daerah ini agar selalu mengikuti keadaan-keadaan yang ada di lingkungannya. Dan tentunya sekali lagi saya menyampaikan terima kasih bahwa pengembangan baik di kepulauan, tadi dilaporkan juga di Natuna, di Rupat, dan di Lingga, keberhasilan daripada transmigran ini juga merambat pada daerah-daerah di daratan, tetapi juga ada sebagian Pak Menteri yang kami melaporkan, terutama Transum yang tahun 70-an itu memang kadang-kala masih kita hadapi, perlu kita bangkitkan, kita tingkatkan lagi, yang sudah menjadi beban daripada kami. Tetapi permasalahan yang kita hadapi bahwa sebenarnya HPL itu masih menjadi lahan yang diberikan pada Departemen Transmigrasi, Pak. Sehingga kami apabila ada suatu lahan Transum yang HPL-nya masih ada di tangan Menteri Transmigrasi, kami selalu juga melaporkan dan mohon pendapat dan keputusan pengarahan dari Menteri Transmigrasi. Contohnya ini tempo hari di daerah Pasir Pangarian PT MAN itu, Pak. Itu lahan yang masih ada HPL-nya. Sehingga kalau itu nanti menjadikan suatu lahan yang KKPA misalnya saja, ini nanti tanah yang semula Trans tadi mempunyai 1 hektar lahan satunya dan lahan 2-nya di luar jauh, kalau sudah menjadi KKPA, 2 lahan ini harus dijadikan 1, Pak. Karena lahan 2 hektar itu harus menjadikan 1. Ini satu hal tentunya nanti tetap mengadakan koordinasi, walaupun Trans tersebut sudah UPT-nya sudah jauh lama diserahkan pada pemerintah daerah. Tapi alhamdulillah ini juga bertahap sudah bisa kita selesaikan satu persatu, dan ini akibat daripada kerjasama keserasian antara semua instansi yang ada di Riau, terutama dari instansi dari transmigrasi itu sendiri. Akhirnya dengan gedung yang megah dan baru ini juga saya menitipkan, karena ini di jalan protokol tetap dapat dipelihara. Saya bukan main ini, untuk saat ini sekarang yang terbaik ini kalau saya melihat, karena mungkin karena baru, tapi biasanya kita penyakitnya baru. Nanti dari depan saja baru, saya biasanya kalau inspeksi di gedung bukan depannya, bukan kantornya, tapi masuk ke kamar mandinya. Nah disitulah letak kelemahan kita, kadang-kadang masih belum disiplin bersih, kadang-kadang kita masih melupakan ini, Pak, karena itu masih menjadi budaya yang perlu kita tingkatkan. Tapi saya yakin Pak Menteri bahwa
dengan teladan daripada keluarga besar transmigrasi, saya yakin bahwa dengan gedung yang mewah ini akan membangkitkan suatu semangat baru. Dan berbicara soal pagar tadi yang dilaporkan Saudara Kanwil, memang saya berbincang-bincang karena beliau dari Jogja, saya dari Magelang. Orang Jawa biasanya nutup-nutup, sudah buka saja itu sekarang model dibuka saja lah pagar ini supaya transparansinya itu lebih jelas. Jadi ini mungkin Pak Menteri mengetahui transparansi kan, karena Pak kalau sudah, karena itu instansi transmigrasi, kalau saya melihat urutan APBN itu termasuk yang mendapat dana yang cukup tinggi setelah pekerjaan umum, Pak. Jadi ini biasanya itu Pak menjadi sorotan khusus. Demikianlah, dan nanti mohon juga tentunya Bapak Menteri untuk mohon pengarahan dan sekaligus perimias gedung ini, dan atas perkenan Pak Menteri kami mengucapkan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi usaha kita bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Gubernur beserta segenap unsur Muspida, Ketua DPRD, Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat bergembira dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Pak Gubernur beserta segenap jajaran pemerintah daerah atas bisanya dibangun gedung ini yang begini megah di dalam kita Senin Kemis. Ya. Barangkali itulah sebabnya Aceh itu tidak terpasang dan hanya singkatan angin cepat. Ini kapan patahnya ini, udah goyang-goyang. Ya. Ini saya percaya tidak disengaja, tapi karena kekurangan dana. Karena rasanya susah bekerja Pak, ini kalau kayak begini panasnya. Apakah akan sejumlah ini yang berada di ruangan ini atau tidak? Kalau jumlahnya sekian ini rasanya panas sekali, mungkin harus dibagi kaos, baju kaos. Jangan pakai safari. Dalam keadaan yang seperti ini bisa membangun gedung yang semegah dan seindah ini dengan arsitektur yang juga cocok dengan kondisi daerah dan budaya daerah, saya anggap satu prestasi yang luar biasa. Terima kasih. Persoalannya jangan minta uang untuk pemeliharaan. Karena pemerintah sedang bokek. Krisis moneter yang berkepanjangan, yang kita tidak kunjung ketemu jawabannya selain daripada kerja keras. Saat ini memang tidak memungkinkan kita untuk berbuat hal-hal yang tidak efisien, karena jawabannya hanya efisiensi di segala bidang. Itu karenanya sebagai Menteri Transmigrasi, maka saya berfungsi mewakili seluruh transmigran untuk memperjuangkan nasib mereka dalam rangka mencapai tujuan pembangunan transmigrasi, yaitu kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dengan jalan transmigrasi. Saya kebetulan di sini, jadi saya sampaikan di sini yang terbaik. Tapi di tempat lain saya tidak akan bicara di tempat lain terbaik. Ya, memang di sini, tapi kan tidak usah ngomong. Gitu. Ya, kebetulan di sini saya sampaikan karena kebanyakan kita lupa bahwa sebetulnya kita mengurusi orang-orang susah dan miskin ini, bukan hanya miskin dan susah itu, bukan hanya miskin, ya, orang-orang transmigran, karena mereka di daerah asal sangat terbatas kepemilikan lahan. Oleh karena itu mereka datang keluar Jawa supaya mereka mempunyai kesempatan memiliki lahan. Bahkan mereka yang berangkat kebanyakan adalah orang-orang yang bekerja di sektor primer yang memang tidak responsif, tetapi yang ternyata paling kuat bertahan di dalam era yang begini global dan begini menyengsarakan. Kebanyakan mereka adalah petani
yang kalau hanya dibagi lahan tanpa infrastruktur yang memadai tidak ada artinya, dan hanya bisa disebut memindahkan kemiskinan saja dari Jawa keluar Jawa. Oleh karena itu, di dalam pemilihan lahan yang diberikan oleh pemerintah daerah yang mengerti akan arti pembangunan transmigrasi, tidaklah mungkin ditaruh di pucuk gunung yang jauh dari mana-mana, yang infrastrukturnya tidak mungkin dibangun dalam waktu 1, 2, 3 pelita. Kalau itu diberikan, maka saya pernah bercerita bahwa banyak sekali monyet-monyet di hutan berdoa supaya reinkarnasi nanti tidak jadi orang Jawa. Karena apa? Karena kalau dia reinkarnasi jadi orang Jawa, toh akan dikembalikan ke habitatnya lagi di hutan yang jauh dari mana-mana. Ya. Oleh karena itu, dengan adanya kesadaran, adanya kebijakan dari pemerintah daerah yang meletakkan, mencadangkan, mengalokasikan tempat sebagai lokasi pemukiman transmigrasi di daerah-daerah yang mungkin dibangun infrastrukturnya tidak terlalu sukar dan tidak membutuhkan waktu terlalu lama, maka kita akan semakin dekat kepada tercapainya tujuan pembangunan transmigrasi kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, meskipun transmigran kita itu bekerja di sektor primer, saya katakan yang tidak responsif terhadap fluktuasi pasar, fluktuasi permintaan, akan tetapi dia yang paling kuat bertahan. Oleh karena itu, maka nafas pembangunan transmigrasi kita saat ini adalah bersandar pada aquakultur dan agrokultur, di mana agrokultur ini terdiri dari agrobisnis dan agroindustri. Kita sudah sadar betul bahwa kita harus bangkit kembali. Kita tidak cerita mimpi yang muluk-muluk dengan teknologi yang berkelebihan sampai rakyatnya pada nganggur, tapi kita cukup kepada teknologi terapan yang kita akan aplikasikan di bidang pertanian. Sangat ironis rasanya kalau kita yang sebagian terbesar bangsa dan rakyatnya itu hidup dari pertanian, tapi semua bahan pokok itu kita masih harus beli dari orang lain. Oleh karena itu, jangan kaget kalau Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian melihat berkali-kali mungkin saya di televisi, di radio, di mana-mana teriak-teriak bahwa saya tidak setuju akan impor terhadap semua bahan makanan. Karena kalau kita tidak ada tantangan, kita tidak akan mungkin bisa maju. Semakin besar tantangan, manusia itu kodratnya adalah semakin semangat. Orang yang semakin susah, dia akan semakin cerdas dan dia akan semakin kuat. Dan orang yang kuat dan tahan menderitalah orang yang akan hidup di dunia ini, bukan orang yang terbuai oleh keenakan, oleh proses pembusukan. Proses pembusukan itu kalau orang sudah keenakan tinggal. Karena itu kalau gedung bagus begini jangan keenakan, terus ketiduran. Yang penting dengan gedung yang bagus dan baru, semangatnya juga bagus dan baru. Semangat baru dari Kanwil dan jajarannya di Riau ini. Meskipun 5 miliar lebih itu sudah dibayar semua atau belum, itu tidak usah dipersoalkan. Yang penting adalah bahwasanya kita bekerja keras. Segala yang disiapkan oleh pemerintah untuk memfasilitasi kita bisa bekerja keras sampai mencapai tujuan, mendorong tercapainya masyarakat adil dan makmur, demokratis melalui reformasi di segala bidang. Ini, saudara-saudara sekalian, saya sebetulnya mau cerita banyak, tapi saya kehabisan cerita. Saya mau bicara banyak, tapi saya kehabisan waktu. Saya yang jelas, saudara-saudara, bahwa sekarang ini kita harus efisien dan kita harus selalu ingat bahwa dimanapun ada kesulitan, di situ ada kemudahan. Mana ada kesulitan, ada kemudahan. Karena itu, menurut ayat yang kita biasa baca 5 kali sehari, ya 5 waktu dalam sholat, kita pandai-pandailah memprioritaskan mana yang duluan. Kerjakanlah mana yang mudah dulu, yang sukar belakangan. Ya, jadi apa yang kita bisa kerjakan sekarang, kerjakanlah. Jangan menunggu-nunggu. Meskipun tadi Pak Gubernur mengatakan sesudah Departemen PU
maka Departemen Transmigrasi lah yang dananya paling besar. Itu adalah sangat benar, tetapi tidak 1 sen pun yang keluar. Namun meskipun begitu, tidak menjadi alasan buat kita untuk terjadinya stagnasi. Kinerja kita harus terus bertambah baik dari waktu ke waktu. Kita harus semakin bersemangat. Justru dengan ketiadaan itulah kita bisa menghasilkan sesuatu. Yang penting kita bekerja dan bekerja. Itu saja. Dan saya sangat yakin, seyakin-yakinnya bahwasannya transmigrasi akan berhasil untuk menjawab semua tantangan yang sekarang kita hadapi. Terutama tantangan yang berada di depan hidung kita adalah disintegrasi bangsa. Dan keadaan yang begini sulit sekali. Tantangannya hanya itu yang paling dekat di depan hidung kita. Oleh karena itu, sektor mana kita lihat yang paling dominan rasanya di dalam bisa menjaga dan membina integritas bangsa kita, yaitu kita sendiri. Transmigrasi. Dengan transmigrasi kita akan bisa menjawab secara lebih tepat bagaimana kita mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa kita. Transmigrasi yang berhasil mendorong pertanian yang berhasil, dan kita semakin kuat berdiri. Saudara-saudara sekalian, salam dari segenap keluarga besar transmigrasi, salam dari pemerintah. Saya sebagai anggota kabinet menyampaikan salam dari pemerintah Republik Indonesia pada saudara-saudara, meskipun pemerintah tidak pernah bicara kepada saya, tapi saya mengatasnamakan. Selamat bekerja, selamat memakai gedung baru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara resmi saya nyatakan dibuka. Di apa? Buka. Didampingi oleh Bapak Gubernur Ketua DPRD, Kanwil Transmigrasi dan Bapak Iskandar Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Padamu ya Allah kami persembahkan segala puja dan puji, sepenuh langit dan sepenuh bumi, atas segala nikmat dan karunia-Mu yang tiada berhenti, dan di atas segala keagungan asma-Mu yang maha suci. Diiringi rasa syukur kami atas kunjung kerja Bapak Menteri Transmigrasi dan PPH di daerah Riau pada hari ini. Seraya kami ucapkan syukur atas peresmian pemakaian gedung baru Kanwil Departemen Transmigrasi pada saat ini. Ya Allah, Tuhan yang mengetahui lagi maha bijaksana, di saat bangsa kami sedang bersyukur atas hasil pembangunan di segala bidang kehidupan kami, di saat kami sedang berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengentaskan segala bentuk kemiskinan, tiba-tiba badai krisis moneter menerjang dan menerpa sendi kehidupan kami yang sangat kami rasakan dan telah memporak-porandakan tatanan kehidupan berbangsa. Bangsa kami mendapat cobaan
pujian, bahkan ancaman. Kehidupan politik, persatuan bangsa, ketenangan terganggu, dan kadang-kadang keamanan mencekam kehidupan masyarakat kami. Maha Agung dan Maha Kuasa Engkau ya Tuhan. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tiada mampu kami mengatasinya kecuali dengan Rahman dan Rahim-Mu ya Rabbana. Kiranya berilah kami kekuatan lahir batin bagi para pemimpin kami dan kepada kami semua untuk dapat berbuat serta mengembalikan kesejahteraan kami. Kami yakin ya Tuhan bahwa dengan kasih sayang-Mu kami akan selamat kembali membangun hari depan yang cemerlang di bawah naungan kasih sayang-Mu. Dan kepadamu ya Allah kami bermohon, semogalah keluarga besar Departemen Transmigrasi selalu berada dalam lindungan-Mu, termasuk pada warga transmigrasi yang berada di pusat-pusat pertanian. Semoga mereka hidup berkecukupan, aman, tata tentram, kertara harja. Allahumma asin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Itu yang masih belum beres, kita bereskan. Upaya program transmigrasi sendiri untuk mengentaskan kemiskinan moneter ini Nah, untuk ke depan memang kita sebetulnya menitik beratkan pada kawasan timur Indonesia itu untuk selanjutnya ke depan, dan juga kita di dalam membangun unit-unit pemukiman transmigrasi itu sifatnya merupakan calon-calon desa Bhinneka Tunggal Ika, di mana seluruh suku ada di situ, bukan hanya Jawa, Madura, Bali, Lombok saja, tapi semua, sampai orang Irian, Timur-Timur pun ikut semua, tentu saja dalam rasio yang beda-beda sesuai dengan jumlah penduduk gitu, dan kebutuhan untuk mengeluarkan penduduk keluar. Ini Pak, ada warga-warga yang melakukan unjuk rasa bagaimana Pak tentang lahannya Pak? Nah, unjuk rasa harus kita tanggapi secara positif dulu ya, karena memang sudah banyak sekali yang datang. Namun juga kita mesti kasih pengertian bahwa keadaan negara dan bangsa kita sekarang ini sedang sangat prihatin dan sangat banyak keterbatasan. Gitu. Tidak serta-merta demonstrasi lalu menuntut bisa dikabulkan segera mungkin dengan cara-cara yang tidak wajar, yang tidak patut. Itu tidak bisa seperti itu. Kalau makin seperti itu, makin tidak bisa dicarikan pemecahan secara baik. Pak, adanya begitu ya, tapi saya rasa semua yang selama ini dilakukan semuanya terjawab. Ya, jadi belum ada yang tidak terjawab kecuali yang hari ini sama kemarin. Sudah sama terlampau. Dan nanti dari saya udah 58 juta deh nyumbang uang Pak Kopi. Ya udah nanti kita di sini nanti Semuanya enak dan enak sekali. ini paten Pak. Ya, Kan kaya. Budaya Pak. oh, budidaya. Katanya lebih enak yang sungai. Karena makan. Wah ini Pak. Wah ini kalau saya kecil ini. Mas, ini saya udah. Iya Pak. Nah, saya pesan itu ya Pak. Sekali boleh.
Kiri. Saya kira udah masanya seperti itu. Kalau toh kita tidak mau, boleh saja tidak mau. Tapi masanya sudah datang yang seperti itu. Dulu saya tuh bingung. Setiap kali memberitahu seperti Pak Gubernur tadi bilang, ukurannya itu toilet. Walaupun gedungnya bagus, kalau toiletnya kotor, jorok, ya tetap aja jelek. Karena itu ukurannya belakang sana. Semuanya bagus dan bersih. Kalau tiap kali parkir taruh motor hilang, taruh sepeda hilang, itu sama juga bohong. Ya siapa yang mau kerja di gedung begini bagus kalau keamanan tidak terjamin. Jadi kalau saudara-saudara mau yang ideal, emang nggak bisa perih. Untuk mengatasi yang seperti itu dulu ya, berkali-kali saya kritik depan umum, marah-marah kayak orang kesurupan. Tetap aja WC bau, tetap aja kotor. Begitu pasang kaleng, kasih lobang kayak celengan di situ, tiap kali yang masuk taruh ya seikhlasnya gitu. Ada aja yang nongkrong di situ gitu untuk menguasai kalengnya. Nah, ya. Jadi kita kasih syaratnya bersihkan kamar mandi. Tiap kali ada orang masuk, kamu masuk. Ya jangan dilihatin orang lagi nyaat. Ya tapi kalau orang masuk, orangnya keluar dia masuk, bersihkan. Ada lagi orang masuk, orang itu keluar dia masuk. Memang begitu kerjanya. Karena itu kaleng itu bisa buat dia isinya. Ternyata mujarab itu. Ini salah satu aja Pak Kijo, salah satu pengalaman saya. Karena kalau gedung kayak begini tapi masih bau duren gitu lumayan. Kalau baunya bau begenggek dari sono kan bagaimana? Begenggek itu kadal kalau mati itu. Kadal kalau mati bau bangkainya itu bau begenggek. Termasuk binatang melata. Jadi baunya kan suka ciuman hanya karena nggak ada air biasanya itu. Jadi kalau di situ ada fons walaupun sedikit ya, taruh di situ biasanya jadi bersih. Parkir juga gitu. Saya bikin gedung bagus tapi ya nggak sebagus ini. Asal parkir hilang melulu. Motor bagus-bagus, parkir hilang. Akhirnya pada pakai motor jelek-jelek, hilang juga. Ya emang dasar malingnya madatan bener. Semua diembat. Tapi begitu kita pasang tukang parkir pakai karcis, jadi setiap orang parkir pakai karcis, dia bayar ala kadarnya, bayar, namanya juga pegawai negeri. Tapi ada saja gitu pensiunan kita ya, yang tadinya hari-hari suka bersih-bersih di kantor, kemudian dia pensiun, ya daripada kemana-mana ke situ aja, ke halaman parkir, jaga parkir, itu aman. Ya ini kunci-kunci, nggak tahu kalau di sini mungkin taruh apa-apa nggak hilang ya, nggak hilang di sini. Taruh berlian gitu di tengah jalan. Saya cuman kangen aja, saya lihat-lihat begini kan lumayan juga lah. Ya, daripada di situ makan terus durennya nggak keluar-keluar. Enggak, main-main aja ini. Pak Sukijo. Ya saya bilang cuma kumpul aja dah, kita ngobrol-ngobrol lumayan lah, daripada bolak-balik keluar pepaya. Habis pepaya tadi keluar semangka, habis itu keluar pepaya lagi. Dikira burung gereja.
Tapi saya lihat di sini badannya fit. Rupanya kuncinya senam tera. Iya, di sini senam tera. Badannya bagus-bagus. Cuman yang gendut 1-2 orang aja. Yang jelas gemuknya itu karena ayem. Ya, karena rileks jadi gemuk. Bukan kebanyakan duit. Karena memang duitnya Departemen Transmigrasi belum ada yang keluar. Jadi memang saudara-saudara juga saya minta mengerti keadaan. Sekarang ini kita serba nggak ada, serba cekak, tidak ada uang. Jadi kita itu hendaknya yang efisien dalam pengeluaran. Mulai dari pengeluaran pribadi, pengeluaran rumah tangga, pengeluaran organisasi, ya, kantor, yang efisien. Banyak yang kita bisa hemat betulnya dengan kita berpikir kalau kita kejepit itu kita mesti banyak ide. Tapi kalau kita nggak kejepit, kita nggak bangun-bangun, nggak ada ide, ketiduran. Tapi kalau situasi jelek kita jadi mikir gitu. Banyak terobosan yang kita akan perbuat. Selama kita masih merasa bisa beli ayam, makan ayam, kita nggak mikir gitu. Bahwasanya kita itu harus pelihara ayam di rumah. Ini nggak ada yang pelihara ayam. Ayam dilihat ayam melengos aja gitu. Tapi karena hari-hari makan ayam. Coba sebulan nggak ada ayam. Wah, baru mikir, baru melihara masing-masing di rumah menukar telur ayam. Ya, untuk ditetaskan. Itu karena keadaan. Sering salah jalan sehingga tidak efisien. Harga ayam mahal, dibikin perusahaan pakan ternak supaya hidup. Kalau perusahaan pakan ternak hidup, subur, untungnya besar, tentu jualan pakan ternak jadi murah, ayam jadi banyak di pasar, dan ayam jadi murah. Itu pikirannya orang dogol, ruwet amat begitu ya. Kalau ayam mau murah, pelihara ayam aja di rumah masing-masing semuanya, pasti murah. Kalau perlu nggak usah beli, potong sendiri aja masing-masing ayamnya. Kan itu saja kan, sederhana. Ya karena itu jangan dikira saya bagian vokalis, ya tapi saya itu Menteri Transmigrasi. Kita harus atas nama transmigran, atas nama seluruh keluarga besar transmigrasi, saudara-saudara saya bicara gitu. Karena itu kalau ada kebijakan untuk mengimpor bungkil kedelai untuk pakan ternak, meskipun sudah disepakati, saya opos terus, ya, saya lawan terus, karena saya tidak setuju pemikiran seperti itu. Jadi kalau memang kita sudah tidak punya duit, jangan ngimpor. Untuk apa ngimpor? Nggak usah, nggak ada kedelai juga kita nggak meninggal kok. Nggak ada kedelai, kita makanannya beras. Nasi, makan beras mah kuda lumping, makan nasi. Cuman kedelai kita makan juga kan tempe. Tapi kalau tempe nggak ada, emang kita mati? Kan kita nggak mati, mati-matian doang kan, nggak apa-apa. Kita tidak mati. Jadi kita makan nasi aja, dulu juga kita makan nasi sama garam. Kalau tiap kaget makan nasi sama garam. Waktu masih kecil, itu orang tua kita kasih pelajaran bahwa kita hidup bisa makan nasi sama garam banyak, nggak apa. Tapi ya sekarang kalau makan nasi sama garam orang gila, ya, susah amat. Cuma itu satu pencerminan bahwa kita itu disuruh orang tua kita siap untuk menderita. Sekarang ayam tidak ada aja, bukan tidak ada, cuma mahal. Kenapa mesti kita beli? Beli pakan ayam, ngimport. Celaka nggak? Kita ngimport itu akhirnya kita mensubsidi kan, subsidi kedelai. Jumlahnya subsidinya lebih 0,5 triliun, malah 1,3 sekarang udah keluar. Belum beras. Beras kita itu hasilnya termasuk dari para petani transmigran, jumlah keseluruhannya 29,5 kurang lebih.
juta ton per tahun. Padahal kebutuhan nasional kita 31 juta ton per tahun. Jadi kurangnya kan cuman sedikit kurangnya. Cuman kurang lebih 2 juta kurang. Tapi kita sampai pada angka untuk keamanan kita mengimpor 3,1 juta ton tahun ini 98. Kalau kita lihat komponen impornya tuh 3,8 juta ton sendiri. Beras itu kita import buat keperluan pesta-pesta, buat hotel sama restoran doang. Itu aja coret, susah-susah amat. Nggak usah ke restoran juga nggak mati. Makan di rumah aja biar si Iem yang masak. Ya kan nggak mati. Jadi pikiran-pikiran seperti ini, pikiran status quo, pikiran yang belum direformasi. Reformasi itu kan reformasi terhadap sistem, reformasi terhadap mekanisme tata pikir. Kalau tadinya kita berpikir gitu, reformasi kita rubah dong. Kita jangan berpikir begitu lagi. Sekarang kita pikir berapa nih? 31 juta keperluan, 31 juta. Sekarang produksi nasional 29,5. Berarti tinggal berapa? 1,5 juta aja kurangnya. Nah udah nggak usah impor. Untuk apa? Karena nilai devisa yang keluar buat ngimpor itu 15 triliun. Bayangkan kalau 15 triliun itu kita cuma ngambil 1,2 triliun aja supaya Departemen Transmigrasi bisa jalan gitu. Jangan nggak dibayar nih Departemen Transmigrasi, ya nggak jalan-jalan nih. Kita punya anggaran setahun ini 1,2 triliun. Udah keluar semuanya dalam mimpi. Kagak ada, bayang-bayangannya juga, bau-baunya juga nggak ada. Tapi 15 triliun untuk impor beras dan kedelai yang kita bisa bikin. Untuk apa? Ya karena itu saya ngadep presiden di rakor Ekuin, saya pencang-pencang bicara. Ya bagaimana ya? Di alam demokrasi ini suara terbanyak yang didengar. Kalau suara satu orang, apalagi Menteri Transmigrasi tukang ngerambang-ngerambang hutan lagi, nomor 25 begitu. Ya, karena itu saya ngomong sering di televisi. Saya belum bicara sama saudara-saudara, saya udah ngomong di TV ini, karena saya counter gitu. Karena tidak sesuai dengan pikiran saya yang saya anggap ini reformasi itu harus mereform semuanya. Jalan pikiran juga direform. Gitu. Kalau masing tetap aja cuman ganti orang doang untuk apa? 90% lebih ya transmigran itu bergerak di pertanian. Pertanian termasuk perikanan, tambak, perkebunan. Itu walaupun saya bilang tidak bisa menjawab fluktuasi pasar, artinya misalnya pasar ya tiba-tiba minta kacang kedelai yang biasanya 1.000 ton, hari ini tahu-tahu minta 1.500. Terus kita petani minta 1.500, kita nggak bisa terus tanam besok tumbuh, nggak bisa ya. Itulah sebabnya pertanian disebut tidak responsif terhadap fluktuasi pasar. Namun demikian pertanian itu sangat kokoh, itu sangat kuat berdiri untuk menghadapi hempasan krisis ekonomi. Kalau lagi krisis begini, bertumbangan itu semua sektor, hanya pertanian yang hidup. Karena itu kita mesti betul-betul perhatikan sektor ini. Dan subsektor transmigrasi sama pertanian begini dekatnya. Jadi kalau saya bicara transmigrasi, saya harus bicara pertanian, karena kalau pertanian babak belur, transmigrasi babak belur juga. Ya, karena itu sebabnya saya ikut campur terus, meskipun ditanya ini kan sektor pertanian, iya, tapi kalau dia nibla, saya juga nibla, babak belur semuanya, kacau. Gitu. Jadi makanya saya selalu hantam itu soal kalau udah bicara import beras, hajar. Begitu dia ngomong import kedelai, saya hantam juga. Gitu. Karena ini dampaknya kepada transmigran, pada pembangunan transmigrasi, langsung transmigrasi. Bayangin. Sekarang coba beli beras sekilo berapa tuh? 3.400
per kilo, belinya dari Myanmar lagi. Negeri yang zaman kita merdeka aja dia masih terbata-bata, masih netek. Kita udah maju, dia masih juga ngempeng aja dia di kolonial. Dia negeri isolasi, nggak mau dia beli apa-apa, nggak mau dari luar negeri. Dia isolasi. Sekarang kita beli dari dia. Pejajaran nggak tuh? Kita beli dari dia. Dari negeri kecil yang isolasi, kita negeri gede yang terbuka. Kita ngombe dari dia. Ngombe tau nggak? Belinya pakai minta-minta. Sama Vietnam, kita belinya pakai ngombe. Artinya kita beli tuker. Jadi dia kasih jatah. Nih, kamu kalau beli tuker segini aja nih, gitu. Tukernya nanti kalau kita udah kuat bayar lagi utang beras, gitu. Itu namanya ngombe. Gitu. Yang kayak begini masa kita mau? Saya mah ogah. Enggak bakalan kita mati lapar. Kan presiden udah suruh puasa Senin Kemis. Makan itu Selasa Rabu Jumat aja. Sabtu Minggu tidur aja lo pada. Senin Kemis puasa udah. Nah, jangan terlalu takut mati. Nggak apa-apa. Mati itu sama dengan tidur, cuman nggak bangun-bangun aja. Nggak bakalan kita mati kelaparan, nggak bakalan. Ya, nggak mungkin itu. Negeri kita begini subur kok. Segala macam ada. Tuh duren. Duren lagi. Bagaimana sih ini? Iya, maksudnya makan duren itu bisa tahan nggak makan nasi seminggu tuh. Gak apa-apa lah. Mulai baru mendarat saya lihat kiri kanan duren. Begitu nyampe kantor Departemen Transmigrasi nggak ada. Jadi mungkin kiri kanannya doang tuh, kiri kanan. Bukan begitu subur tanah kita itu, apa segala ditanam tumbuh, segala macam bisa dimakan. Kenapa kita mesti beli, ke sana beli, kemari beli? Tidak efisien. Kita berpikiran dangkal. Bisa dihemat 15 triliun, 1,2 triliun aja nggak bisa bayar. Itu kan karena pikiran yang terlalu kusut gitu, berputar-putar. Mau ayam murah harus import bungkil kedelai, segala macam. Untuk apa? Ayam mah nggak usah dikasih bungkil kedelai. Taruh aja kandangnya dekat WC, gemuk-gemuk tuh ayam. Iya, zaman dulu kan begitu. Coba di Tasikmalaya sana, ada orang Sunda nggak di sana? Yang Tasik, ada dari Tasik. Sumedang ada, Sumedang. Dari mana lo? Dari mana lo? Sumedang. Nah, Sumedang juga itu sama tuh. Itu rakyat di kampung-kampung punya balong. Balong isinya ikan. Sebelahnya ayam. Sebelah marinya pohon pisang. Udah, nggak ada krisis moneter sama dia. Makan, dia ngebom, dimakan ikan. Ikannya gemuk-gemuk, dia makan lagi. Jadi sirkulasi gitu. Daur ulang. Tapi sehat. Ada yang kena ke darat, ayam yang nyocol. Gemuk juga ayamnya, gede-gede. Itu aja lah kita. Itu nggak usah dikasih makan kayak ayam negeri. Zaman dulu kita juga nggak tahu ayam negeri. Nggak tahu kita. Kalau ayam negeri itu kita lihat, wah, makanannya orang gedongan aja tuh. Orang kaya-kaya makannya ayam negeri. Giliran kita makan ayam negeri, wah, kok rasanya kayak begini ya? Kenapa? Sepak. Rasanya sepak. Nggak manis-manis aja, nggak ada rasanya. Karena ayam negeri nggak bau. Kita kan senangnya ayam kampung yang bau-bau. Baunya kan sedap, bau ayam. Sate ayam juga terasa sate ayam. Kalau ayam negeri dibikin sate sama sate kelinci, apa bedanya? Terus sate-sate yang sering berkeliaran, sate Madura, sate Cirebon. Kalau lewat rumah saya suka makan ini ayam apa nih? Ayam rasa kelinci, kelinci rasa ayam. Terbalik-balik karena ayam negeri. Nah, ini gara-gara kita ingin memproduksi banyak ayam supaya murah, pikirannya ayam negeri, jadi yang dipikirin cuma cari pakan ayam. Nah, itu kan udah salah kayak gitu.
Teknologi juga begitu kita. Teknologi kita cari-cari, wah yang orang lain belum pada punya, kita biar punya duluan. Apa? Teknik bagaimana caranya bisa loncat ke atas itu ilmu luekang itu kalau di cerita kungfu. Itu nggak usah pakai luekang itu loncat. Kita biasa-biasa aja lah. Bertani itu bagaimana? Duren yang kecil-kecil itu supaya gede gimana? Supaya gede. Kayak durian Bangkok itu kan, dagingnya besar, bijinya kecil. Kalau kita bijinya yang gede-gede, isinya tipis. Nggak tahu durian Riau itu bijinya besar atau kecil, saya nggak ngerti. Karena saya nggak dikasih, jadi nggak tahu. Jadi pertanian Thailand itu maju terus. Habis kita keenakan ini ya. Dulu itu kita makan subsidi keenakan. Ada under value dari nilai tukar. Rupiah itu 2000 perak dulu. Bergerak dari mulai 700 pelan sampai ke 2250. Keenakan. Bukan kita yang keenakan. Itu yang suka 44 bulipat itu. Dia keenakan. Akhirnya dia tumbang. Keenakan jadi dia ngimpor terus. Tidak mungkin lah harga-harga barang impor itu lebih murah daripada tanaman hasil produksi pertanian kita sendiri. Tidak mungkin. Kalau toh mungkin sebagai akibat dari lemahnya infrastruktur itu. Petani nanam di sini nih, transmigran di Riau, dijual di Jakarta jauh lebih mahal daripada kalau ngimpor beras dari luar negeri, dari Amerika. Sampainya di Tanjung Priok lebih mahal kalau bawa beras dari sini. Kenapa? Infrastrukturnya nggak mendukung. Begitu. Tapi masa itu nggak dijawab? Tetap aja ngimpor. Ya kapan? Sampai lebaran kuda juga infrastruktur ini nggak akan bangun. Nggak benar. Lebaran orang jelas kapan tiap tahun datang. Lebaran kuda kapan? Jadi sampai lebaran kuda tidak mungkin. Tidak mungkin aja bisa maju. Selama kita masih buka keran impor. Nggak bisa. Dan pertanian harus teknologi diarahkan ke situ. Teknik bertani, teknik cocok tanam, teknik bikin kompos, teknik pupuk, begitu. Minum dulu air putih. Ini aqua dari mana nih? Jakarta. Di sini ada pabrik aqua, ya? Bekasi. Jakarta. Saya datang ke sini pengen minum air Riau di air Jakarta. Gitu. Kita coba buah-buahan mana? Ini lahan pekarangan transmigran suruh tanam hortikultura buah-buahan. Buah-buahan kita kan dikagumin orang. Buni nggak pernah ada. Bohok nggak pernah ada. Coba duku masih ada. Kesemek hilang. Kecapi tuh. Kalau dulu kemana? Dut-dut lang, kecapi pentil, si gendut pulang bawa tayu upil. Itu waktu masih kecil kan kita gitu. Karena ada kecapi. Sekarang kecapi hilang, nggak ada. Kesemek nggak ada. Pada satu hari saya pergi ke Perth, ke Australia. Ketemu kesemek. Wah, orang bagi-bagi, ini makanan aneh nih kata orang Australia. Coba makan, pasti nggak ada di negeri kamu. Saya makan, ini mah negeri gua asalnya. Aram jada loh. Aram jada bahasa Inggrisnya saya nggak tahu jadi. Kesemek. Jadi kesemek itu dikembangkan di Australia. Dia ekspor, kita ngimpor di sini kesemek. Padahal dari kita aslinya. Balak kosong nggak? Benar-benar balak kosong. Balak kosong kejepit lagi tuh. Kita patut bersedih hati kayak begitu. Ya coba tolong saudara-saudara, kita pada fungsi dan jabatan kita masing-masing, tanggung jawab kita masing-masing, tolong kembangkan ini, sadari ini. Ya, lama-lama kita kedesek nih. Nanti saya kira nanti bangsa Gowok, Jamblang, Buni, Kecapi
nanti ditanam di Australia semua tuh. Nanti kita tinggal beli aja, beli ngombe melulu gitu. Balap kosong. Udah nggak ada kartunya, jadi kita kartu mati. Semua kartu dimainin mati semua. Ya karena apa? Kita nggak mikir. Keenakan ngimpor. Padahal kita bisa tanam sendiri. Petani mau nanam sekarang, coba tanya, kamu mau nggak tanam padi? Nggak apa? Enakan tanam rumput. Rumput lebih mahal daripada padi, gila nggak? 1 hektar tanam rumput itu tanam aja tinggal tidur, garuk-garuk aja tiap hari, main kartu gaple, tumbuh tuh rumput gajah untuk peternakan sapi, laris, harganya mahal daripada tanam padi buat makanan orang. Tuh orang kalau nggak gila apa namanya itu? Mestinya kita bukannya ngimpor beras itu, beli dari petani 3.400, jual di kota 1.000, silakan aja. Jadi yang ngerasain subsidi enak kan petani, bukan beli dari luar negeri 3.400, jual di Jakarta 1.000, itu mah blon, balak kosong itu. Jadi orang luar negeri yang enak, bukan petani kita. Ya itu sih saya ngomong aja nggak apa-apa. Saya ngomong terus nih begini, kaset puter nggak apa-apa. Jadi nggak ada urusan lah itu. Karena apa? Kondisi seperti ini harus diciptakan supaya transmigrasi maju. Berhentilah subsidi supaya ada duit, bayar buat transmigrasi kan. Jadi transmigrasi bisa jalan, program-program transmigrasi jalan nggak jalan program. Saya sampaikan pada saudara-saudara ini adalah apa yang saya sampaikan ke atas gitu loh, supaya tahu. Dan juga kalau saya ngomong di televisi jangan pada kaget-kaget loh gitu ya, karena memang begini jalan pikiran saya begini. Jadi Departemen Transmigrasi itu benderanya yang pegang kan menteri, saya nih yang pegang benderanya gitu. Jadi kalau gua ngomong apa, kamu pada saudara-saudara jabarkan aja gitu. Jadi jangan pakai nanya lagi, kok kami udah begini aja, pikiran gua begini. Tahu nggak Pak Sukijo? Nah begini. Kalau nggak setuju, saya jadi Kakanwil, saudara jadi menteri. Kalau nggak setuju, ya harus setuju dong. Ya kalau soal duren nggak apa-apa lah. Tapi ini soal transmigran, tolong itu lahan pekarangan, hortikultura, pertanian, tingkatkan terus. Dan jangan mengharap telur loreng. Telur kita tunggu-tunggu tetap keluarnya dia putih. Ya, jangan loreng. Ya, kita harap-harap juga nggak bisa. Sudahlah, kita saja yang menentukan nasib kita ke depan. Apa tuh? Wah ini harga duren di Riau 15.450, 15.450 harga duren. Ya saya nggak nanya. Tolong bikin gerakan gemar menabung, untuk nabung. Itu para transmigran biar nabung, saudara-saudara juga nabung. Tabungan itu bisa berupa apa saja, bisa duit, bisa barang, tanah bisa juga. Nabung tanah, beli sedikit-sedikit. Ya pakai meteran, bukan pakai kaleng ini pulang. Saudara-saudara, sampaikan salam saya kepada keluarga di rumah. Saya harapkan anak-anak kita tidak mewarisi problem kesulitan ekonomi sekarang ini. Kita jangan ikut-ikut dalam cekcok politik. Kita bicara pekerjaan kita aja yang sukses. Kalau soal politik dan ekonomi, kebijakan ekonomi nasional, itu urusannya saya mewakili saudara-saudara sekalian. Jadi saya ngomong begini begitu, biar kalau toh dapat hukuman juga cuman saya. Saudara-saudara kerja saja.
kembangkan ide seluas-luasnya bagaimana caranya bisa mensejahterakan diri saudara dan keluarga dan transmigran. Itu saja tujuan. Kalau saudara sudah tidak sejahtera, tidak mungkin saudara-saudara bisa mensejahterakan transmigran, nggak bisa. Jadi, saudara-saudara sendiri juga harus sejahtera. Ya, itu saja. B, jangan KKN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.